Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Rika Kristianingsi dalam pembelajaran geografi. Kali ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Di mana dalam kehidupan sehari-hari, peta sangat dibutuhkan sebagai petunjuk arah atau sebagai alat bantu untuk mengetahui letak suatu lokasi ataupun tempat. Bahkan, fenomena yang terjadi di permukaan bumi ini tidak terlepas dari yang namanya penggunaan peta. Selain peta, alat bantu yang dapat kita gunakan untuk melihat suatu kenampakan objek atau fenomena adalah foto udara. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas secara mendetail tentang dasar-dasar pemetaan, dasar-dasar penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi atau yang biasa disebut dengan SIG. Selain itu, kalian dapat mengetahui perbedaan antara peta dengan citra penginderaan jauh beserta komponen-komponennya. Silahkan kalian simak dan perhatikan. Pengertian peta. Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sesuai dengan kenampakannya dari atas. Nah, peta umumnya digambarkan dalam bidang datar dan dilengkapi dengan skala, orientasi, dan simbol-simbol. Dengan kata lain, yang namanya peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil sesuai dengan skala. Supaya dapat dipahami oleh pengguna atau pembaca, peta harus diberi tulisan dan simbol-simbol. Peta juga merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan yang merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambil keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan. Komponen peta. Komponen peta disebut juga sebagai kelengkapan peta. Komponen-komponen peta dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang pertama, judul peta. Yang kedua, garis tepi. Yang ketiga, garis astronomi atau koordinat. Yang keempat, legenda dan simbol. Yang kelima, insert. Yang keenam, skala. Yang ketujuh, orientasi. Kedelapan, sumber data dan tahun pembuatan. Dan 9, lettering dan warna peta. Komponen peta yang pertama yaitu judul peta. Judul peta memuat informasi yang ada di peta. Karena itu yang namanya judul peta merupakan hal pertama yang dilihat oleh pembaca. Judul peta ini berguna untuk menggambarkan isi dan jenis peta yang ditulis dengan huruf kapital. Judul peta juga harus menggambarkan isi dan karakteristik peta yang digambarkan. Pemberian judul peta tidak harus berada di atas. Penempatannya bisa di mana saja selama tidak mengganggu makna dari peta dan masih berada pada garis tepi peta. Komponen peta yang kedua yaitu garis tepi. Garis tepi adalah garis yang terletak di bagian tepi peta dan ujung-ujung tiap garis bertemu dengan ujung garis yang lainnya. Garis tepi ini berguna untuk membantu dalam pembuatan peta agar terlihat lebih rapi. Komponen peta yang ketiga yaitu garis astronomi atau koordinat, di mana garis astronomi atau koordinat ini berguna untuk menentukan lokasi suatu tempat yang terdapat pada tepi peta berbentuk angka-angka koordinat dalam satuan derajat, menit, dan detik. Garis koordinat ini atau garis astronomi ini kita kenal dengan garis lintang dan garis bujur. Garis astronomis ditunjukkan dengan satuan derajat. Komponen peta yang keempat yaitu legenda dan simbol. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta. Sedangkan yang namanya simbol adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta ketampakannya. Jenis-jenis simbol pada peta. Yang pertama ada yang namanya simbol titik. Simbol titik digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisional. Simbol titik dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kedua, simbol garis.
digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak. Gambar simbol garis dapat kalian lihat pada gambar berikut. Yang ketiga, ada yang namanya simbol area. Simbol area digunakan untuk mewakili suatu area tertentu dengan simbol yang mencangkup area tertentu. Gambar simbol area dapat kalian lihat pada gambar. Komponen peta yang kelima yaitu ada insert. Insert digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah yang ada di peta. Insert terdiri atas dua jenis, yaitu insert lokasi dan insert pembesaran. Insert lokasi memberikan gambaran global wilayah di sekitar daerah yang dipetakan. Sedangkan insert pembesaran digunakan untuk menggambarkan wilayah yang kecil. Insert sendiri juga menunjukkan kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah di sekitarnya, yang fungsinya untuk menjelaskan antara wilayah pada peta utama dengan wilayah lain di sekelilingnya. Komponen peta yang keenam yaitu ada yang namanya skala. Skala dapat diartikan sebagai perbandingan atau rasio antara jarak dua titik pada peta dan jarak sesungguhnya. Kedua titik tersebut di permukaan bumi atau di lapangan dan pada satuan yang sama. Jenis-jenis skala. Yang pertama, skala angka. Skala angka adalah skala yang menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dan jarak yang sebenarnya dengan angka. Contohnya 1:400.000. Dibaca setiap 1 cm pada peta mewakili 400.000 cm di lapangan. Selanjutnya ada skala garis. Secara garis atau grafis adalah skala yang ditunjukkan dengan garis lurus yang dibagi dalam beberapa ruas dan setiap ruas menunjukkan dalam satuan panjang yang sama. Lalu ada yang namanya skala verbal. Skala verbal ini adalah skala yang dinyatakan dengan kalimat atau secara verbal. Skala yang sering ada di peta-peta tidak menggunakan satuan pengukuran metrik. Misalnya peta di Inggris, contohnya 1 inci untuk 1 mili, artinya bahwa 1 inci di peta menyatakan jarak 1 mil di lapangan. Skala verbal ini biasanya digunakan oleh orang-orang Amerika dan Eropa. Berikut ini disajikan cara menghitung skala dengan beberapa penghitungan. Bisa kalian simak dan perhatikan. Memperbesar dan memperkecil skala. Memperbesar dan memperkecil skala peta dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan sistem grid, menggunakan alat pantograf, atau dengan cara fotokopi. Yang pertama dengan menggunakan sistem grid. Sistem grid digunakan untuk mempermudah penghitungan luas area dalam peta. Sistem grid disajikan dengan cara membuat petak-petak persegi dengan luas area yang sama. 2. Menggunakan pantograf. Pantograf adalah alat untuk memperbesar atau memperkecil sebuah peta ataupun gambar. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur angka yang tertera pada pantograf. Angka ini menunjukkan kelipatan perbesaran atau pengecilan yang diinginkan. Yang ketiga, menggunakan mesin fotokopi. Mesin fotokopi dapat digunakan untuk memperbesar atau memperkecil peta. Komponen peta yang ketujuh yaitu orientasi. Orientasi ini merupakan petunjuk arah pada peta yang menunjukkan posisi dan arah suatu titik ataupun wilayah. Biasanya berbentuk tanda panah uang yang menunjukkan ke arah utara. Komponen peta yang ke-8 yaitu sumber data dan tahun pembuatan. Sumber peta menunjukkan sumber data yang digunakan untuk pembuatan peta. Sementara itu, tahun pembuatan peta dapat membantu pembaca peta untuk menganalisis berbagai kecenderungan perubahan dari waktu ke waktu dan dapat memberikan informasi keakuratan data yang digunakan per tahun pembuatannya. Komponen peta yang ke-9 yaitu ada lettering dan warna peta. Lettering adalah semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. Bentuk huruf meliputi huruf kapital, huruf kecil, kombinasi huruf kapital kecil, tegak, dan miring. Penggunaan huruf pada peta yang pertama huruf kapital tegak untuk nama benua dan provinsi. Yang kedua huruf kapital miring untuk nama samudra atau lautan.
Yang ketiga, huruf kapital kecil tegak untuk nama kota atau kabupaten dan nama wilayah. Yang keempat, huruf kapital kecil dan miring untuk nama sungai, danau, dan ataupun rawa. Sedangkan warna peta lazimnya digunakan untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. Penggunaan warna berbeda itu antara lain terlihat pada hal-hal berikut. Yang pertama ada warna coklat yang menggambarkan kenampakan relief permukaan bumi. Yang kedua ada warna biru yang menggambarkan kenampakan wilayah perairan seperti laut, sungai, danau, dan rawa. Yang ketiga ada warna hijau menggambarkan tentang kenampakan vegetasi seperti hutan dan perkebunan. Yang keempat ada warna merah dan hitam menggambarkan kenampakan hasil budaya manusia, misalnya jalan kota, pemukiman, batas wilayah, pelabuhan, dan sebagainya. Dan yang kelima ada warna putih yang menggambarkan kenampakan permukaan bumi. Nah, inilah materi kita mengenai pemetaan, pengertian peta, dan komponen peta. Untuk materi selanjutnya mengenai jenis-jenis peta dan proyeksi peta akan kita bahas di pertemuan mendatang. Ibu ucapkan terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa like and subscribe.